Are there any more non-Muslims? Please come to the front. Apakah ada non-Muslim lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang tidak pada Dr. Zakir? Muslim, tidak Islam. Ya, silakan. The man in the flannelette checkered shirt is non-Muslim. Mas, are you born in a Muslim family or non-Muslim family? Apakah Anda dilahirkan Saya berasal dari keluarga Muslim, atau tapi semenjak saya belajar Islam mengacaukan pikiran saya sehingga saya memerlukan jawaban agar saya tidak menjadi. Are you born in a Muslim family or non-Muslim family? He was born in a Muslim family, but then wait, sabar. But he's confused about the religion. Let him wait. Okay. He'll get second chance. First, only non-Muslims who are born in non-Muslim family. I know there are many Indonesians who have deviated away. Please, Doctor. Banyak orang Indonesia yang melenceng kepercayaannya. Yang saya pertama mohon adalah Anda orang bersabar. yang lahir dari keluarga yang tidak Saya mohon Anda bersabar. Saya akan memprioritaskan kepada non-Muslim yang lahir di keluarga non-Muslim. Perkenalkan, selamat pagi semuanya. Selain dari itu, mohon bersabar. Perkenalkan, nama saya Theodor Sianduri. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Pertanyaan yang saya ajukan mungkin sedikit teman-teman jangan menganggap saya seperti gimana ya. Jadi pertanyaannya adalah, tadi kata Bapak Allah itu tidak dilahirkan dan melahirkan. Jadi siapa yang menciptakan Allah? Dan yang kedua adalah Bapak tadi bilang kalau misalnya orang Kristen, banyak yang bilang orang Islam itu kafir. Tapi sebaliknya yang saya rasakan dari saya SD sampai saat ini, malah orang Islam itu yang sering bilang orang Kristen itu kafir. Maksudnya saya cuma ingin tanya, apakah ada bukti-bukti yang menggambarkan bahwa seorang Kristen itu kafir? Dari mana teman-teman yang agamanya Islam bisa berkata bahwa orang Kristen itu kafir seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Can I just ask you, what is your name again? Namanya? Theodor Sianturi. Tio. Okay. Dan agamanya Kristen, ya? Yes. Okay, all right. So I'll explain it to you, Dr. Zakir. Her statement is that you've stated that Allah was never he was never begotten, nor was he beget. He was never created by any entity. So she'd like to know, firstly, who created Allah? That's the first question. The next question was that ever since she was young, people were always telling her that all Christians are kafir, like non-believers, have strayed away, are completely non-believers. Now, what she has witnessed actually is that since she was growing up, she saw a lot of her Muslim friends were non-believers, right? They didn't follow or abide by the rules, etc. So she's asking you now, are all Christians non-believers? And is she a non-believer? Or who are the believers and who are not the believers? Thank you. Thank you very much. Yes. Thank you. Sister asked two questions. Ini dua pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Pertanyaannya adalah, dari mana Allah berasal? Siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan Anda itu seperti halnya apabila Anda bertanya kepada saya. My friend Tom, his brother John, teman saya Tom, gave birth kakaknya melahirkan seorang anak. Was the child a girl or a boy? Saya akan tanyakan kepada Anda, apakah anaknya laki-laki atau perempuan? Dia ada teman, my friend John, temannya namanya John, he gave birth, melahirkan. Teman saya John melahirkan seorang anak. Was it a girl or a boy? Apakah anak tersebut laki-laki atau perempuan? I don't know. Guess. Silakan nebak. My friend Tom, he had a brother John. Teman saya Tom memiliki saudara John yang melahirkan seorang anak. Anak tersebut laki-laki atau perempuan? She said girl, maybe. Girl. Why not boy? Kenapa enggak cowok? Kenapa tidak cowok, laki-laki? Yang ada di pikiran saya wanita. Just from her thoughts, it's probably a girl. Okay, again I'm asking the question. Yeah, she's. My friend Tom. Teman saya Tom memiliki saudara laki-laki namanya John.
gave birth to a child. John melahirkan seorang anak. Ayo. Anak tersebut laki-laki atau perempuan? Sorry. Sorry. MashaAllah. Now you understood. What the answer? What is the Apa answer? jawabannya? Silakan jawab. What is the answer? Silakan dijawab pertanyaan jawabannya. Girl or boy? Laki-laki atau perempuan I can anak yang answer that dilahirkan? question. She still can't answer that question. Why? Kenapa tidak bisa dijawab? Bisa jawab. She can't answer. Karena laki-laki tidak melahirkan. Karena laki-laki tidak she's now saying melahirkan. a boy cannot give birth. Correct. Nah, betul sekali. Seorang laki-laki Man cannot give birth tidak to a dapat child. melahirkan So when seorang a man anak. cannot give birth to a child, Ketika seorang where is the laki-laki tidak question? dapat Was it a melahirkan girl or a seorang boy? anak, So by jadi definition, pertanyaan yang a man yang cannot ditanyakan, give birth to a child. apakah So anak the yang dilahirkan question, itu laki-laki atau perempuan, was the child girl menjadi or a tidak boy relevan. is illogical. Jadi tidak logis pertanyaan itu. Now, by definition, Allah Subhanahu wa Taala Sekarang is secara definisi uncreated. Allah Subhanahu wa taala itu He's not tidak created. diciptakan. So you asking me the question, who Lalu created Anda Allah bertanya, is illogical. siapa yang menciptakan Allah? Because Allah has Pertanyaan not created, tersebut that's by akhirnya menjadi definition. tidak logis Do you secara understand? definisi. Yes. So you asking me who created Allah? Siapa is yang like menciptakan you Allah? asking me Pertanyaan that tersebut man gave birth to a sama child, seperti was it a pertanyaan girl or yang a boy? tidak logis tadi. Yes, I understand. Understood? Yes. So Allah Subhanahu wa Taala by definition is Jadi Allah uncreated. Subhanahu wa Taala The itu moment if secara I definisi say, tidak so and so diciptakan. person created Allah, he's not Allah. Jadi ketika Allah by ada yang definition menciptakan is Allah, uncreated. Hope maka answer the question. yang diciptakan Hope tersebut that answers bukan the Allah. first part of the question. Itu saja. Okay, I really understand what Masa, you. terima kasih. Yeah. Now coming to the second question. Second question. Lalu pertanyaan kedua That sekarang. since childhood, Sejak kecil she was brought up and many people used to say Anda that dibesarkan she's dan unbeliever selalu dikatakan And sebagai seorang kafir she will go to hell. dan Anda akan pergi ke But neraka. she found many namesake Muslims Tapi who ada were banyak not Muslim following. yang Islam They may KTP be Muslim, juga tidak so what will happen mengikuti to them? Islam. Apa yang akan terjadi pada mereka? Itu pertanyaannya. Question is correct. Apakah itu pertanyaannya? Yes. Sister, what does the Quran? Saudariku, I told in my lecture saya that telah there are four menyebut di dalam criteria kuliah for saya. any human being to go to Jannah. Ada 4 kriteria Number one, iman. orang masuk ke dalam Second is surga. amal soleh, Yang pertama righteous iman, deed. Third is amal yang tawasul baik, bil haq, tawasul bil haq, menganjurkan inviting kepada people to kebaikan truth, dan kebenaran, and fourth is tawasul bis sabr, dan inviting menganjurkan people to kepada patience. kesabaran. If 4 a kriteria person has a tersebut. name, Abdul, Apabila seorang Zakir, memiliki nama Abdul or misalnya, Sultan, nama or Islam, Muhammad, nama by Islam name, seperti Muhammad he misalnya, doesn't become a believer. secara nama belum tentu He ia should have seorang iman. yang beriman. Like you had many Dia harus people memiliki asking iman. question. The name is Muslim. Namanya aja So that Muslim, They are pseudo-Muslim. tapi bukan Islam yang sebenarnya, bukan Muslim yang sebenarnya. False believer. So Muslim false palsu kalau believer bisa will not go to dikatakan. Jannah. Muslim palsu itu tidak akan He is pergi only a ke namesake surga. Muslim, Dia but hanya not a true Muslim. For a Islam true secara nama Muslim saja. should have iman. Islam Iman in Allah, Muslim yang sebenarnya His Rasul, itu harus memiliki His iman, books, iman kepada Allah, and all kepada those. Rasul, Secondly, kepada he should do kitab-kitabnya, good deeds. dan Follow kedua the dia guidance harus of the melakukan Quran. He should call perbuatan-perbuatan people to baik. truth and call people to patience, perseverance. Lalu dia harus It's not mengajak orang always kepada kebaikan true that a dan person mengajak born in a orang Muslim kepada family will go to kesabaran. Jannah. So these people Jadi tidak are selalu namesake Muslims. Orang yang mengatakan You are bahwa born in a dirinya Christian Muslim family, correct? akan masuk ke dalam surga. Lahir di keluarga Karena belum Kristen. tentu orang Mbak, Islam Mbak lahir sesungguhnya. di keluarga Apakah Kristen? Mbak lahir Iya. di lahir keluarga Yes. Kristen? Okay. Iya. I'm asking you, sister, do you believe that there's one God? Apakah Anda meyakini satu Tuhan? Yes. Do you believe Jesus Christ, peace be upon him, is God or is he messenger of God? Apakah Anda meyakini Yesus Kristus sebagai Isa, nabi atau sebagai Tuhan? Sebagai atau juru selamat saya. Rasul gimana? Sama gitu. Sebagai nabi atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan Allah, sebagai Mesias Jesus atau as sebagai a Tuhan? savior. Sebagai As a Tuhan. savior. Sebagai as God. Savior. Savior means saving you by giving the message, then all the messengers are savior, no problem. I'm asking Semua you nabi specific. adalah Do Mesias, you semua consider nabi adalah Jesus penyelamat. Christ, peace be upon him, Kita pun as a meyakini itu. messenger or as Yang sekarang God? ingin saya tanyakan, apakah Anda meyakini Nabi Nabi Isa All sebagai messengers save the sebagai people. nabi That's atau different. sebagai Tuhan? Tuhan Yesus. Jesus is God. Okay.
Can you point out a single unequivocal statement from anywhere in the Bible where Mohon Jesus tunjukkan Christ be upon himself said, suatu pernyataan di dalam Bible bahwa Nabi Isa mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan. Ada nggak di dalam Bible ada lihat pernyataan itu? Di Injil ada kata-kata nggak? I know, yes. Okay, you got it? Okay. Jika Bapak menanyakan saya apakah di Alkitab ada pernyataan tersebut, saya tidak akan bisa jawab karena sejujurnya saya di sini bukan memperdebatkan masalah kepercayaan iman kita, iman yang saya yakini dengan iman yang teman-teman yakini. Yang di sini saya ingin meluruskan, pertanyaan intinya gini, apakah Bapak berpikir bahwa orang Kristen itu kafir atau tidak? Yang saya ingin tanyakan. She said she can't answer you that question Dia tidak about bisa the Bible, right? Because menjawab pertanyaan itu. She doesn't know it to that extent, but she wants to. Karena tidak memiliki ilmunya. Have you answered the question? Are Christians non-believers? That's the big question that she wants to answer. The true Christian. Pertanyaan yang What the sesungguhnya. Quran says in Surah Al-Imran, Sebagaimana chapter number tercantum 3, di dalam Al-Quran, verse number 54, that Isa alaihissalam was a bahwa Muslim. Isa alaihissalam Muslim means adalah one seorang who Muslim, submits his will to Allah yaitu subhanahu wa orang ta'ala. yang menyerahkan And diri Jesus kepada Christ, peace Tuhan. be upon him, said in the Dan Gospel Nabi of Isa John, alaihissalam chapter number menyatakan 5, di dalam verse Bible 30, not my will, but thou bahwa will be done. That yang means dilakukan Jesus adalah Christ was a bukan Muslim, keinginan peace be upon dia him. sendiri, So tapi if you keinginan Allah, follow keinginan Tuhan. the true teachings of Apabila Jesus Anda Christ, peace be benar-benar upon him, mengikuti not the teaching of the church. pesan The yang church sesungguhnya tells dari you Nabi Isa, that dari Jesus Yesus, is God. The Bible maka doesn't say Anda Jesus is God. akan menyembah Tuhan. I am a student of Islam and comparative religion. When Saya I read the murid Bible, dari Islam I dan realize that the Christians perbandingan don't antara follow the Bible, but they follow the priest and they Dan follow ada the church. banyak orang If you Kristen read yang the Bible, tidak there is not mengikuti a Bible, single tapi justru unequivocal mengikuti statement anywhere in the pendeta-pendeta Bible mereka. where Jesus Christ, Padahal peace be di dalam upon Bible himself, says tidak that ada I am pernyataan God, satupun yang menyatakan bahwa Nabi Say Isa that you adalah should Tuhan, worship me. atau My son Nabi Isa gave a mengatakan talk bahwa Ia adalah Tuhan. before my speech, and he proved Anak from the saya Bible memberikan that kuliah Jesus Christ, sebelum peace be upon him, kuliah never saya, claimed divinity. bahwa This is the teaching of the Yesus church. So if you tidak truly pernah follow the Bible, menyatakan bahwa Ia it adalah also Tuhan says atau Ia about the coming of the abadi. last and final messenger prophet Muhammad, peace be Bahkan upon di him. dalam Bible It's yang mentioned in the sesungguhnya Gospel of John, ada chapter berita number tentang 16, kedatangan verse number Nabi 12 to Muhammad 14. SAW. Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many Dalam things to Bible say to dikatakan you, bahwa Nabi but you Isa cannot bear them mengatakan now. For he, ada when the banyak Spirit of truth shall hal come, yang he dapat shall saya guide you into sampaikan all kepada truth. kamu. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. Saya He akan shall beritakan bahwa glorify akan me. ada So if you are a true yang Christian menyampaikan who tentang follows the Tuhan Bible, setelah not the saya. church. Oleh karena itu, apabila Anda benar-benar seorang Kristen yang baik, ikuti Bible. Jangan ikuti pendapat orang lain. Di dalam Bible dikatakan pula bahwa akan ada Nabi berikutnya, dan Ia akan menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya. Nabi Isa alaihissalam di sini sedang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Apabila Anda benar-benar seorang Kristen yang sejati, maka Anda harus percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ada di buku Deuteronomi juga hal ini. In the book of Deuteronomy chapter number 18 verse number 19, in the Song of Solomon chapter number 5 verse number 16, it's mentioned in the book of Isaiah chapter 29 verse number 12. All these are talking about Prophet Muhammad, peace be upon him, in the Old Testament. He's also prophesied in the New Testament. Gospel of John chapter 14 verse number 16, Gospel of John chapter 15 verse 26, Gospel of John chapter 16 verse number 7, menyatakan tentang kedatangan Nabi selanjutnya setelah Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. Yang kami juga cintai. Apabila Anda benar-benar seorang Kristen yang sejati, Anda harus mengikuti Bible dan harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi juga. Apakah Anda meyakini bahwa Nabi Isa adalah seorang Nabi dan bukan Tuhan? Now do you believe? Sekarang apakah Anda meyakini hal itu setelah saya menjelaskan hal ini kepada Anda? I can answer that question. Do you now believe after I prove to you from the Apakah Anda Bible sekarang percaya that setelah Jesus saya is the membuktikan messenger of dari God, Bible but he's bahwa not God? Nabi Isa sesungguhnya adalah Nabi tapi bukan Tuhan? Percaya sekarang Percaya bahwa atau tidak? Yesus itu, Nabi Isa itu bukan adalah Nabi, Yes, I understand bukan what Tuhan. the question. So do you believe Jesus is messenger of God? Apakah meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi Allah? Saya harus menemukan bukti-bukti atau bukan bukti-bukti, penjelasan yang lebih
yang harus saya pelajari sendiri sebelum saya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Okay. She can't answer that question for you because she needs to find more evidence and proof and explanation. I have given all the references. Saya telah memberikan Anda semua referensi bersama dengan kotasi. Anyway, I ask you to go home and check up. Saya minta Anda untuk pulang and when you come and find out that Jesus is belajar the lagi messenger tentang of Allah, dan apabila Anda meyakini bahwa Nabi Isa adalah utusan dari Allah, Anda akan meyakini juga bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah juga. Dan apabila Anda meyakini bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah, Muhammad adalah utusan Allah, maka Anda adalah seorang yang beriman. Dan saya berdoa kepada Allah agar Anda diberi mungkin terakhir dari saya hidayah. Sebenarnya maksud saya bertanya saat ini dan saya datang saat ini ke sini, dimohon untuk teman-teman yang non muslim, yang muslim kita bisa saling menghargai tanpa menjelekan satu sama lain, karena saya yakin di agama kita semua belajar saling menghargai, dan ya kita gak boleh lah yang namanya bilang-bilang yang belum tentu itu benar gitu. Terima kasih. Okay, all right. So her hope today is that Muslims and non-Muslims can have an understanding of each other rather than arguing and debating and accusing each other of being non-believers. So that is her hope today. Mbak ada jawaban dikit dari. I believe it's not the question of accusing. I believe we should agree what is common. Saya merasa bahwa kita tidak perlu saling menghakimi, tapi saya merasa kita harus saling menyetujui apa yang sama dari agama kita. Mari kita bersepakat untuk mengikuti apa yang sama di Quran dan di Bible. Dan saya telah menyampaikan bahwa apa yang ada di Quran dan Bible itu sama, mirip. Tapi ketika Anda tidak mau mengikuti apa yang saya sampaikan, berarti itu salah Anda sendiri, atau lebih kepada itu tanggung jawab Anda sendiri kelak. In the book of Leviticus, chapter number 17, verse number 5. Ada banyak sekali tempat di Bible chapter 65, verse number 5. Not to have hal ini. Sister, do you have pork? Do you have pork? Apakah Anda makan babi? Do you have pork? Yes. So you're not following your Bible. Padahal di Bible sendiri menyatakan tidak boleh makan babi. So if you're not following your Bible, where are you a believer in the Bible? Who's to blame, you or me? Quran says in Surah Ma'idah chapter 5 benar-benar verse ingin number mengikuti 3. Bible, maka Anda harus mengikuti Bible tersebut. Apabila Anda seorang Kristen yang sejati, maka Anda harus mengikuti Bible, karena itu adalah kata-kata Tuhan. Why don't you follow your Bible? Kenapa Anda tidak mengikuti Bible Anda? Kenapa Anda tidak mengikuti Bible Anda? Sister, do you have alcohol? Apakah Anda minum alkohol? Do you have alcohol? Apakah Anda minum alkohol? No. Minuman keras? Because Bible says in the book of Ephesians, bagus, karena di dalam Bible dinyatakan bahwa Anda memang tidak boleh minum alkohol. But your other Christians have alcohol. Tapi ada banyak sekali orang Kristen yang minum alkohol. Most of the Christians. Bahkan hampir semua orang Kristen minum alkohol. Yeah. Yes. So why aren't they following you? You are very good. Kamu adalah orang yang sangat baik, dan kamu berarti mengikuti Bible. Dan insya Allah nanti suatu saat Anda akan melihat kebenaran dari Bible dan Al-Quran. Silakan lihat kuliah saya tentang kesamaan antara agama Kristen dan agama Islam. Dan akan ada di sana kenyataan bahwa ada yang banyak yang sama di dalam agama kita, dan bahwa Nabi Muhammad dinyatakan di dalam Bible sebagai Nabi terakhir. Ada di dalam Bible. Tapi Anda tidak meyakini hal yang ditulis di dalam Bible tersebut. Silakan Anda tanya tentang Quran pada saya. Apapun yang ingin Anda tanyakan, silakan tanyakan pada saya tentang ayat-ayat dalam Quran. Insya Allah saya sedang menjalani semua yang ada di dalam Quran, karena itu adalah kitab suci saya meyakini itu. Padahal Anda di dalam Bible harus mengikuti Nabi Muhammad. Dinyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Bagaimana? Kenapa Anda tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW? What she also wanted to know is that an extension is, can you please explain the word kafir?
because that word seems very harsh Mungkin for her, and for her non-Muslim friends to call her kafir and vice versa. Can you explain that? Kata kafir itu sangat keras artinya dan sangat menyakiti hati. Arabic word kafir comes from the root Bahasa word Arab kafir itu berasal dari kufur, yang artinya menyembunyikan atau menolak. Jadi artinya itu akar katanya dari menyembunyikan atau menolak. Contohnya, bila saya bersembunyi, saya bisa disebut sebagai seorang kafir. Dalam surat Hadid dinyatakan bahwa petani menutup biji-bijian, menanam biji-bijian, itu pun bisa disebut sebagai kafir. Bahwa petani bisa disebut sebagai kafir karena ia menutupi biji-bijian. Tapi di dalam konteks Islam, ia menutupi keyakinan tersebut. Seorang menutupi keyakinan bahwa Al-Quran adalah buku Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Padahal ia meyakini hal tersebut. Itu yang dimaksud dengan yang dinamakan kafir. Bahwa ia yakin terhadap sesuatu, dia tahu terhadap itu, tapi dia tidak meyakini hal tersebut. Tapi dia menutupi hal tersebut, menutupi keyakinan tersebut. Jadi kafir itu artinya sebenarnya menutupi keyakinan yang sebenarnya ada di dalam diri. Menolak keyakinan atau menolak sesuatu yang sebenarnya diyakini benar. Sekarang apabila Anda seorang Kristen sejati dan saya katakan bahwa Anda seorang non-Muslim, apakah Anda merasa sedih atau senang atau biasa saja kalau dipanggil ketika Anda disebut sebagai non-Muslim? Gimana perasaan Anda? Apabila Anda seorang Kristen, berarti Anda seorang non-Muslim. Yes. Apa yang Anda rasakan? Baik atau buruk? Atau biasa saja? Baik atau baik atau dipanggil non-Muslim. Okay, then you accept Islam. I'll call you a Muslim. Sorry? If you're going to feel bad because I'm calling you non-Muslim, then you should apabila accept Anda Islam. I'll call you a Muslim. Correct? No, I'm feel good. Not bad. Correct, because you are a Christian. So non-Muslim means not Muslim. Jadi non-Muslim itu memang artinya tidak Muslim. Kafir itu artinya tidak Muslim. I have to call non-Muslim. I can't call him Muslim, right or wrong? Jadi saya tidak bisa menyebut Anda Muslim, iya kan? Iya. Which mean non-Muslim. Kafir itu sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti non-Muslim. So if you're a non-Muslim, I have to call you non-Muslim. If you believe in Allah and believe in His Rasul, Anda tidak perlu sakit hati ketika seorang memanggil Anda kafir, karena dalam bahasa Arab kafir itu artinya non-Muslim. Ya, mungkin. Iya, benar. Oke, kalau misalnya teman-teman Islam bilangnya non-Muslim dan bilang non-Muslim itu kafir, saya mungkin akan merasa biasa aja, karena selain non-Muslim itu banyak, bukan hanya Kristen saja. Tapi kebanyakan orang-orang bilang bahwa orang Kristen itu kafir, makanya saya merasa sedih. Dari SD saya selalu mendengar kata-kata itu. Tapi kalau misalnya teman-teman semua bilang orang non-Muslim, mungkin saya nggak akan sampai nangis dan merasa tersakiti seperti itu. Tapi jika teman-teman bilang non-Muslim kafir, it's okay, nggak apa-apa, karena ya udah nggak langsung menuju ke saya gitu, seperti itu. So she's just saying that she doesn't feel offended when people call her a non-Muslim, right? Because there's other non-Muslims, there's Christians, there's Hindus, there's Jews, they're all non-Muslims also. But when you call her, when you use the word kafir, that's when it actually starts to hurt, yeah? Benar? Mulai tersinggung kalau kamu dipanggilin kafir gitu. Karena where is the proof that she is kafir? After I give the answer, let's go to the new question. One question at a time. Setelah saya memberi jawaban, saya akan masuk ke dalam pertanyaan baru. Kafir means non-Muslim. Kafir itu artinya non-Muslim. Sama seperti orang Yahudi, orang Kristen, orang Hindu dan sebagainya. Jadi Anda tidak perlu merasa sedih atau kesal apabila Anda dipanggil kafir, karena kafir itu sama